Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, bertemu lagi kita di dalam acara Siraman Rohani Assalam edisi POV yang kali ini membahas tentang membawa atau mengenalkan masjid kepada anak dari usia dini, ya. Memang kalau usianya di bawah 7 tahun memang belum diwajibkan untuk menunaikan sholat. Tapi setidaknya kalau anak itu sudah sedari kecil, uh, uh, sudah sedari usia dini, sudah dari sejak balita mungkin, ya, dikenalkan dengan yang namanya sholat, dikenalkan dengan ajaran-ajaran Islam, dikenalkan dengan kalimah-kalimah thayyibah, dikenalkan dengan ayat-ayat Al-Quran, dikenalkan dengan sabda-sabda Rasulullah yang sahih, ya tentunya, dan yang hasan, ya, dan dicontohkan juga oleh orang tuanya, insya Allah anak kita akan mengikuti. Karena anak itu kayak sponge, kayak busa, menyerap, ya. Dan anak itu pasti akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dibicarakan oleh orang tuanya, dan apa yang dirasakan oleh orang tua. Pasti anak kita akan tangkap, pasti akan ditiru. Kalau orang tuanya sholat, anak pun pasti akan ikut sholat, pasti. Ya, tapi kalau orang tuanya nggak benar, ya anak pun juga pasti akan ikut tidak benar, gitu. Kalau orang tuanya baca Quran, anak pun juga pasti akan ikut baca Quran. Apalagi kalau diajarkan langsung oleh orang tuanya Al-Quran. Wah, itu keutamaannya atau faedahnya lebih pol lagi. Karena orang tuanya bisa mengajarkan Al-Quran, tapi tetap mengajarkan Al-Quran juga harus pakai guru, terutama guru yang bersanad keilmuannya jelas. Nah, kita fokuskan ke sholat aja ya, karena sholat ini kan ibaratnya ibadah yang paripurna lah bagi umat Islam gitu loh. Nah, kapan anak diwajibkan sholat? Menurut beberapa riwayat pada usia 7 tahun sudah diwajibkan sholat, ya. Tapi kalau dari kecil, dari sejak dini, nggak apa-apa diajak sholat, dikenalkan sholat, ya, diajarkan sholat, ya kan. Bahkan dari sejak usia dini dibawa sholat berjamaah di masjid. Ya tidak apa-apa pada awalnya, mungkin main-main, namanya juga anak-anak ya, main-main, ya kan, berlarian ke sana kemari, asal dijaga, ya kan, hilir mudik ke sana kemari gitu ya, nggak apa-apa gitu loh, untuk pengenalan nggak apa-apa. Tapi nanti begitu sudah makin kesini, makin dewasa, ya harus dikasih tahu bahwa ya ini masjid, jangan berlarian ke sana kemari, jangan berhulu hilir ke sana ke sini gitu ya, jangan berhuru hara, jangan buat gaduh, jangan buat rusuh dan sebagainya. Terus salah khusyuk aja gitu. Saya alhamdulillah waktu kecil dulu ya, waktu saya TK kalau saya nggak salah ya, waktu saya TK itu saya sudah sholat Jumat sendiri di masjid tanpa didampingi papa saya. Papa saya kerja waktu itu. Sontak satu komplek cerita, ya. Bukan di sini, saya waktu TK masih tinggal di daerah Pamulang Permai 2. Waktu itu sholatnya masih di Masjid Agung Al-Mujahidin Pamulang, yang sekarang sudah besar, sudah mewah, dan sudah bahkan dilengkapi dengan lift ya, konon katanya begitu. Nah, itu jadi berita loh. Saya sholat Jumat sendiri waktu saya masih kecil. Karena didikan almarhum papa saya yang memang kuat gitu loh.
Bahkan waktu saya kecil saya ngeluh kan, kamu kenapa tidak sholat? Capek pak habis berenang gitu kan. Kata papa saya, ya udah nggak usah berenang lagi. Karena papa saya tuh orangnya sangat menekankan rajin sholat gitu loh. Bahkan cita-cita almarhum papa saya yang nggak kesampaian karena keburu beliaunya pulang ke hadapan Allah gitu ya, memiliki rumah dekat masjid. Nah, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya juga mengincar rumah dekat masjid ya. Nanti akan saya tunjukin rumah yang saya incar ya. Rumah yang dekat dengan masjid ya. Itu semata-mata untuk mewujudkan cita-cita almarhum papa hamba. Itu mama saya yang cerita loh. Itu yang papa saya punya cita-cita seperti itu. Tujuannya apa? Biar nggak tinggal sholat. Biar nggak pernah tinggal sholat 5 waktu di masjid gitu. Biar nggak pernah tinggal sholat 5 waktu berjamaah di masjid gitu. Sayang keburu papa saya meninggal dunia tahun 2001 karena kanker usus besar. Ya, pada saat itu saya masih 7 tahun. Nah, inilah yang saya, jadi dari sejak kecil itu anak harus sudah dikenalkan gitu loh. Karena kalau anak ya dari kecil, dari usia dini ya sudah dibiasakan sholat berjamaah di masjid gitu ya, nanti lama-lama terbiasa kok. Gak usah aja, saya aja deh. Saya ini cerminan dari seorang anak kecil yang dibiasakan yang terbiasa sholat berjamaah di masjid. Walaupun ya berapa tahun ngilang lah, ya dikodok dong. Berapa tahun ya paling sholat berjamaah di masjidnya cuma maghrib isya doang. Yang lain-lainnya enggak, subuh, zuhur, asar enggak gitu kan. Bahkan pernah beberapa tahun nggak sholat sama sekali, tahun nggak sholat sama sekali. Ya sekarang saya perbaiki jadi 5 waktu semua berjamaah di masjid atau di musola. Gitu. Saya ini karena memang udah terbiasa ya. Dan jadi kebal kalau di framing, wah ini apa ciri-ciri apa kayak bapak-bapak pensiunan gitu kan sholat di masjid. Dia salah, itu namanya logical fallacy. Kalau ibaratnya statement yang saya dengar, ya kalau kerjaannya cuma sholat itu bukan pekerjaan. Kalau kita posisikan sholat sebagai sebuah pekerjaan, itu udah salah banget. Kenapa? Nggak banyak orang yang mau ngelakuin. Apalagi kalau kita posisikan sholat sebagai sebuah kewajiban, nggak banyak orang juga yang ngerjain. Kan beberapa waktu lalu saya sudah jelasin panjang lebar. Contoh aja misalkan kewajiban hormat bendera merah putih pada saat upacara, nggak banyak orang yang ngelakuin kok. Apalagi 17 Agustus. Saya masih lihat itu beberapa orang tidak hormat bendera merah putih. Bahkan narasinya malah kalang kabut. Ada beberapa pihak yang narasinya kalang kabut ya. Oh, hormat bendera merah putih itu haram. Ya, nyembah berhala, nyembah togut dan sebagainya. Nah, itu kan udah narasi akibat pemikiran yang kalang kabut itu. Pemikirannya kalang kabut, narasinya juga kalang kabut. Lupa dia hidup di mana, lupa dia tinggal di mana, lupa dia napas di mana. Gitu loh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, sikap sempurna, itu kan sebuah kewajiban juga. Kewajiban kita sebagai warga negara untuk menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya. Makanya kita wajib sikap sempurna. Pada saat lagu Indonesia Raya diputarkan, dikumandangkan, dinyanyikan, malah kita diwajibkan ikut nyanyi lagu Indonesia Raya. Tapi nggak banyak yang melakukan. Nggak banyak yang lakukan.
Tidak banyak yang melakukan. Nah, itu kalau kewajiban. Apalagi kalau kita tempatkan sholat di posisi itu, di posisi kewajiban. Nggak banyak orang yang mau sholat. Orang masih pertimbangannya ina ini, ina itu. Ngerti nggak? Nah makanya, jadi jangan posisikan sholat itu sebagai sebuah kewajiban. Tapi sholat harus kita posisikan sebagai sebuah apa Pak James? Sebagai sebuah kebutuhan. Siapa yang butuh sholat? Ya kita butuh sholat. Emang kita butuh sholat kenapa? Ya karena kita butuh untuk berinteraksi dengan Allah. Kita butuh sholat karena kita lemah. Kita butuh rahmat, kita butuh pertolongan. Kita butuh cinta dari Allah. Kita butuh kasih sayang dari Allah. Kita butuh pengakuan bahwa kita ini hamba Allah yang benar-benar melaksanakan apa perintahnya. Itu saja. Karena kita yang butuh sholat, bukan Allah yang butuh sholat. Salah kalau Anda mengatakan Allah butuh sholat. Salah. Dan ingat sekali lagi, sholat itu jangan kita posisikan sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah kebutuhan, need. Ya, yang saya selalu sampaikan. Jadikan sholat itu kebutuhan primer di atas kebutuhan primer. Ya, kebutuhan primer spiritual gitu. Nah ini saya tunjukin rumah yang saya incer nih, yang ada di depan sana, yang di depan pos satpam itu tuh. Nih, yang kemarin saya lihat tuh. Nih, ini aslinya Bumi Bintaro Permai, Jalan Bintaro Puspitaraya, Blok T1 ini. Ya. Doakan saya mampu beli dua-duanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa saya ngincer ini? Karena terletak di antara dua masjid. Masjid Al-Karim dan Masjid As-Sa'adah. Di antara ya. Terletak di antara dua masjid dan di antara dua musola. Satu musola Al-Muhajirin, satu lagi musola Al-Ikhlas, tempat saya akan sholat subuh sekarang ini. Ya. Itu udah alhamdulillah banget kalau kebeli. Almarhum papa saya seneng, cita-cita beliau terwujud gitu. Jadi memang kita harus mengenalkan sholat dan Islam itu kepada anak sejak usia sedini mungkin, agar nanti begitu besar terbiasa sholat, terbiasa membasahi lisannya dengan kalimah-kalimah thayyibah. Ya, sambung dulu biar selesai. Jadi agar anak itu terbiasa dengan melafaz kalimah-kalimah thayyibah, terbiasa dengan Al-Quran, terbiasa dengan hadis ya, sabda Rasulullah yang sahih, yang hasan gitu ya. Dan yang penting terbiasa sholat gitu. Ketika nanti sudah tumbuh besar. Semoga ada manfaatnya. Allahumma fiqh wa qamitarek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.